Perhatian, perhatian. Selamat datang di bioskop SDG. Harap pastikan ponsel Anda selalu standby agar tidak ketinggalan menonton tayangan SDG selama premier berlangsung. Demi kenyamanan Anda, makanan ringan dan minuman silahkan disediakan di rumah masing-masing. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Pancen awak wis kepincut marang ajaran Islam ku mau. Ojo melu-melu Baruno. La ilaha illallah. Sahabat Syiar yang berbahagia, kegiatan kami di kaki Gunung Merbabu memang sedikit mencekam. Angin yang datang bertubi-tubi seolah-olah ingin memporak-porandakan sesuatu yang ada. Mediumisasi pun dilakukan. Antari Kusuma datang mengawali kegiatan ini. Begitu pula dengan Sapu Sugoro dan Sapu Geni Bahwasanya yang Nabi mengucapkan Muhammad utusan dua kalimat syahadat. Namun kedatangan Astasaka, Dewata Sifaka Tunggal, membuat situasi sedikit mendebarkan. Tuntutan kepada Astadewa atas kemelut yang terjadi di tanah Jawa. Astadewa pun hadir. Begitu juga dengan Rahyang Jayadharma. Akhirnya persoalan itu pun dapat diselesaikan dengan damai. Seperti apa kisah selengkapnya? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Meluk awak mungkin. Jadi muridku. Regane negeri Sunda, tapi kenapa harus pakai nama Bawazir? Bawazir adalah gelar ataupun marga. Tempat tiang di Gunung Sanghyang. Bisa batiku. Apa hubungan Anda dengan Eyang Jagat Amerta? Kopo awakmu pengen ngerti secara ae Poronogo. Betul sekali. Jeh popo. Satrio. Ojo nganti ono ontran-ontran bopomu sing ngumpet koyo Wah, ketahuan ini. Berarti kemarin Bopo tuh waktu pembebasan Pangeran Lodaya. Uto luhuran bubuyut urang eta jang. Ya, Astasaka Dewata Sifaka Tunggal. Oh, nah itu ya bener Ki. Hirup nggak sulit, loba dipikir hirup nggak sulit. Teboga duit, hese. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami tim Syiar Dalam Gelap sudah berada di salah satu tempat, Masya Allah, yang sangat sejuk, yang pemandangan sangat indah, di salah satu pulau Jawa, tepatnya di lereng Merbabu. Masya Allah, cuaca yang sejuk ini tidak menghentikan kita untuk melakukan suatu liputan ya, tidak memberikan rasa hantuk ataupun rasa malas, tapi kami semangat untuk bersiar di tempat ini. Tapi memang banyaknya kegiatan-kegiatan ini biasanya diprakarsai oleh korwil-korwil di daerah masing-masing. Tapi memang saat ini korwil-korwil kami tidak libatkan karena salah satu alasannya akan ada beberapa kegiatan di korwil maupun terutama di SDG Camp. Dan yang memprakarsai tempat ini adalah Pak Haji Bons ya, yang biasa di belakang. Kita juga nggak tahu nih kenapa Pak Haji tiba-tiba ingin kita ke tempat ini dan meliput di lereng Merbabu ini. Mungkin Pak Haji kita panggil aja nih, karena kita nggak tahu pondasinya mau kemana ini. Pak Haji, waduh, Pak Haji di mana nih? Wah, ini dia. Pak Haji, mangga sini. Mangga, monggo ya di Jawa Tengah ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wah. Akhirnya Pak Haji masuk frame juga nih sama Syiar. Yang nanya-nanya Pak Haji Bon, nah inilah Akhirnya sosoknya. Nah Pak Haji, Gimana? kenapa nih Pak Haji nih tiba-tiba Pak Haji mengarahkan ke tim SDG ini ke tempat ini Pak Haji? Jadi gini Kang Di, selama ini kita itu kan kalau liputan, kalau di Pulau Jawa ya, sepertinya kan gunung-gunung udah semua nih. Hampir semua udah. Iya, betul. Merapi udah, apalagi iya. Sindoro udah, Sindoro, Selamat udah, Lawu udah. Lalu mana lagi? Perahu udah. Nah, yang di tengah ini belum. Rangkaian ya? Di tengah-tengah malah belum. Iya, yang di tengah malah belum. Wah, iya. Jadi juga, ya. kayaknya kok kita penasaran di Merbabu itu sebetulnya ada apa, siapa yang ada di sana Siapa gitu kan, Di? penguasanya? Iya. Oh, aduh, menarik juga nih Pak Haji. Wah, ini jadi masuk frame nih. Wah, Alhamdulillah, nggak apa-apa Pak Haji. Ya biar sahabat-sahabat tuh tahu juga, kayak Mas Halim kemarin kan cerita, Pak Haji, bang mana nih orangnya nih? Nah inilah Pak Nggak Haji, apa-apa. Alhamdulillah. akhirnya ya demi SDG. Insya Allah, mudah ada kebaikan Insya Allah. Amin. Ya, oke Pak Haji, ini memang kita mau sebelumnya minta maaf ya kepada korwil-korwil sekitar yang memang kita tidak libatkan ya. Nah, tapi Insya Allah mereka fokus pada kegiatan-kegiatan yang memang SDG adakan. Kalau Pak Haji sendiri nih, kira-kira apa nih yang ingin dicapai nih di liputan ini? Itu kan Di, penasaran aja. Kamu penasaran? Iya, kita kan belum pernah ke Merbabu nih. Iya benar-benar. Padahal Merbabu itu di tengah dia. Pasti nggak lepas dari penguasa. Seingat saya dulu pernah ada yang masuk di Umbul Jumprit. Sepertinya pernah ada sosok yang masuk mengatakan dari Merbabu. Kita penasaran. Lupa saya. Sapu Jagat tuh saya. Oh, Sapu Jagat. Iya. Wah, jangan-jangan beliau bisa hadir malam ini. Mudah-mudahan. Oh, Biar kita bisa kenal lebih dalam sama Eyang Sapu Jagat. Eyang Sapu Jagat. Oke. Alhamdulillah. Oke, sahabat Syiar. Mungkin kita nggak berlama-lama kan sudah malam juga nih. Oke. Udaranya juga sejuk juga nih. Oke, sahabat Syiar, kita langsung aja ya proses mediumisasi pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Tapi ingat, untuk informasi yang didapatkan oleh makhluk gaib jangan dijadikan satu sandaran 100% ya Pak Haji ya. Ya. Cukup dijadikan informasi dan juga sebagai motivasi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, insya Allah. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Alhamdulillah. Oke, sahabat Syiar, kita panggil Kang Acep aja nih untuk langsung melakukan mediumisasi. Dan mediator yang pertama kita adalah Saudara Arfa, Masya Allah. Kang Acep, siap? Oke, Kang Acep siap? Siap, bismillah. Oke, silakan memasuki arena Kang Acep. Nih, aduh, yang rapi dulu dong. Masya Allah, Aden Prabu itu, aduh. Mangga. Oke. Oke, sahabat semuanya, kita langsung aja ya panggilkan mediator pertama kita, yaitu Kang Arfa. Allah, bismillah. Waalaikumsalam. Sejuk itu tangannya.
Oke ya, kita mulai. Bismillah. Bismillah. Oke sahabat semuanya, kita tunggu proses penyelarasan sama Kang Arfa. Siapakah yang masuk kepada Kang Arfa?
Wassalamu ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya berbicara? Siro lari kalau aku. Masya Allah. Ada yang bisa translate. Awas Hendra. Alhamdulillah. Ya, saya ingin pengakuan dari Anda sendiri. Antari Kusuma. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Anda saat ini? Alhamdulillah, dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Kalau nggak salah kita bertemu terakhir di Boyolali, ya? Yo, Masya Allah. Gimana situasinya Ayang pada saat ini dan kedua murid Ayang? alhamdulillah. Apakah mereka baik-baik saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saiki aku iso bosomu. Oh, Ayang bisa bahasa saya? Yo, Oh, silahkan Ayang kalau mau langsung pakai bahasa saya. Biar lebih lancar dialognya. yo. Iya. Alhamdulillah. Oke, sahabat Siar. Saat Kang Acep sedang berdialog dengan makhluk yang masuk, tiba-tiba Mas Dian itu jatuh ya dan hilang kesadaran. Mungkin kita coba sempurnakan. Kalau memang makhluk itu mau berdialog, kita coba berdialog juga. Oke, sahabat Siar. Jadi bagaimana ceritanya yang setelah kejadian waktu di Boyolali itu, dengan Eyang kan masuk juga terus membawa murid Eyang yang dua, kalau nggak salah apa Sapu Geni dan Sapu Segoro ya. Bagaimana cerita selanjutnya? Kami tidak mengetahui. Apakah Eyang bersedia menceritakan itu? Sebetulnya bukan aku. Oh, Yang gowo Geni dan Segoro. Lalu siapa ya? Wikata Boma. Masya Allah. Lalu setelah Mereka kecewa setelah diajukan oleh Nogo Segoro Kidul. Ketika mereka ingin ditukar dengan Ludoyo, mereka tidak berarti. Pada akhirnya mengunjungi aku. kemudian setelah mereka kecewa karena dianggap tidak berarti dan menemui Eyang, selanjutnya seperti apa yang ceritanya ya? Mugo ae wong iki Geni lan Segoro dapat hidayah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, hidayah Allah itu memang luar biasa. Tidak ada yang bisa menahannya kalau sudah
mendapatkan hidayah dari Allah. Apakah mereka sebelumnya belajar ke Eyang tentang ajaran Islam? Insya Allah. Aku pun bawa mereka ke ujung kulon. Lo sempat belajar di sana? Tidak lama. Oh, tidak lama. Kemudian setelah pulang dari sana, ada keinginan untuk memeluk ajaran Islam gitu ya? Muguai. Amin, amin. Masya Allah. Kemudian setelah murid Eyang ini tertarik untuk memeluk ajaran Islam, apa yang Eyang harapkan ke depannya kepada murid-murid Eyang? Harapan aku tidak banyak. Muguai sakabeh murid-muridku adem ayem. Amin, amin. Nyatu kembali. Masya Allah. Betul ya, insya Allah dengan persatuan akan menjadi kuat. Insya Allah. Insya Allah. Oke, sahabat Siar, ini tadi saya coba untuk menyempurnakan ya. Tapi memang makhluk ini sepertinya pasif, masih menunggu sesuatu gitu. Cuma nanti sebentar lagi dia akan aktif menyempurnakan ke dalam tubuh Mas Dian. Kita tunggu aja. Ada, oh Pak Haji mau nanya, boleh Pak Haji. Ada yang mau menanyakan sesuatu nih. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ya? Alhamdulillah. Eyang, kita penasaran nih, yang Eyang ajarkan ke Sapu Geni, Sapu Sekoro itu tentang apa ya? Tentang keislaman yang dimaksud di keislamannya itu tentang tauhid kah? Tentang tauhid, Ger. Lalu apa maunya? Apalagi ya? Sebenarnya awakmu lebih ngerti. Kita pengen apa ya? Ada informasinya itu langsung dari sebangsa Eyang. Biar yang nonton itu nanti paham ya. Seperti apa pengajaran yang disampaikan Eyang gitu. Tauhid itu seperti apa yang disampaikan? Apa yang bikin mereka penasaran tentang Islam, tentang konsep ketuhanan gitu. Mungkin mereka, murid-muridku, menemukan kedamaian ketika murid-murid aku membaca ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Dan mereka menganggap bahwa itu adalah ajian. Maaf ya, lebih banyak di ujung kulon atau di tempat Eyang di Bromo? Mungkin mereka tersadarkan ketika di ujung kulon banyak teman-teman mereka di kidul yang sudah mendapatkan hidayah. Masya Allah. Dan Geni kaget, takjub melihat gurunya, Sang Hyang Agni, sudah memeluk ajaran Islam.
Kalau untuk Sapu Segoro sendiri ya, apakah beliau juga sama seperti Sapu Geni akhirnya tertarik? Yo, banyak belajar? jelas. Alhamdulillah. Muga ae wengi iki Geni lan Segoro ngucap 2 kalimat syahadat. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Muga ae. Terakhir Pak Haji, Ya, mungkin ada satu lagi Pak Haji yang Apa ada itu? masih penasaran. gimana? Keislamannya Eyang ini nggak pernah kita ada yang Oh tahu. iya ya. Benar nggak Pak Haji? Seingat aneh kan kayaknya dulu pernah janji mau cerita. Iya, waktu Boyolali ya. nanti Iya, aja, nanti katanya aja. belum Wah, ini waktunya. kayaknya pas Nah, ini momentumnya ya. Iya. Kita sendiri malah belum pernah dengar tuh siapa yang memuslimkan Eyang, termasuk apa yang membuat Eyang juga akhirnya Tertarik kepada Islam. iya Itu ya. memutuskan, memantapkan hati untuk memeluk Islam. Boleh ceritakan nggak ya? Biar dapat hikmah buat Iya. yang nonton atau untuk kita semua. Sebetulnya aku ngamati si Athaillah sudah sejak dari lama. Keislaman Agni yang membuat aku bingung. Kenapa bisa bingung ya? Ya sekelas Agni kok iso melebu ajaran Islam. Akhirnya dengan ketakjuban Eyang itu, apakah membuat Eyang akhirnya juga belajar atau nanya-nanya gitu ya? Iya. Nah, nanya-nanyanya atau belajar itu ke siapa yang waktu itu ya? Kita semua penasaran ya Kang Acep? Iya. Iya ya. Syekh Ahmad. Masya Allah. Syekh Ahmad itu suaminya Nawangwulan ya? Oh iya. Nyimas Nawangwulan. Masya Allah. Berarti yang langsung menemui beliau. Keislamanku, syahadatku itu di Aceh. Masya Allah. Bersama Syekh Ahmad. Yo. Tapi yang itu berarti terjadi kapan itu yang? Karena kita semua nggak ada yang tahu ya. Iya. Tiba-tiba dapat kabar Eyang Antariku semua sudah Muslim. Pada Muslim. saat di Boyolali Iya. ya. Masya Allah. kaget gitu ya waktu itu. Iya. Eyang Antari tiba-tiba kok ngucap salam. Nah itu Nah, makanya itu. saya nggak sampai nggak mengenali Eyang waktu itu. Masya Allah. 5 purnama setelah keislaman Sang Hyang Agni. Masya Allah. Udahlah. Berarti sudah lama itu kan Iya. ngucap Eyang ya? Iya. Ada setahun, 2 tahun mungkin ya? Itu ada Iya, nih. Mir. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus apa yang Eyang dapatkan ketika pada saat itu sudah masuk ke dalam ajaran Islam? Apa yang dirasakan Eyang? Ketika di ujung kulon, aku dan Agni sebetulnya bingung. Kok Agni iso yo melebu ajaran Islam? Aku pun kok iso melebu ajaran Islam. Tapi aku disuruh Syekh Hashim Bahadur untuk mentafakuri, mentadaburi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar yo. Udah ada yang gak sabaran seperti ini. Masya Allah. Eyang,
Gimana kalau kita coba panggil juga Sapu Segoro yang Yo. Langsung berdua atau satu-satu? Ayo. Yo, Genilan Segoro. Oh, langsung saja dipanggil dua-duanya. Masya Allah. boleh? Baiklah ya. Mas Hari ada? Mas Hari ada? Yang mau menyaksikan sampai selesai? Insya Allah. Masya Allah. Baiklah. Aku mau bersitik ya. Siap. Iya, yang monggo ya. Sahabat, kita langsung aja ya coba proses sterilisasi Mas Hari. Untuk antara Sapu Segoro atau Sapu Geni. Sini Mas. Cek ke tengah. Bismillah. Siap Mas? Bismillah. 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 Iya.
Jaga. Sebelah sini dulu. As. Nggak apa-apa, Melebu segoro. Sudah Zek. Sudah. Mas ya. Ono yang ngendi Kakang Sapu Geni? Kok kapisah iki? Ono neng kene. Apa Anda bisa bangun? Oh. Iki rogone sapa Pak Angel temen, Ger? Iya. Bukan yang biasanya, apa ketukar ini? Harusnya Anda di sebelah sana. Bukan ke sini masuknya. Ke kakang Anda. Iki. Kualik. Tapi ora apa-apa. Nek iso lanjutkan saja. Yo. Bismillah. Sandiak kita sampun dugi iki. Yang lanjut. Nggih. Muga tahu napa ingkang dados sampean hentikan. Ojo melu-melu sih. Tolong aja. Iki penggonan sapu jagat. Ojo melu-melu Baruno.
Jangan sempurna no rokok ini. Alhamdulillah. Wis manut wae apa kang dadi perintah Sang Hyang. Siap-siap. Geni iki ana ing endi? Iki panggonan sapu jagat. Iki Papan Oko. Papan Oko kene iki. Ngono to wae. Sabu Geni, Sabu Segoro. Kita ada di Merbabu. Tempat di lereng Merbabu. Tenangkan dirimu, Sabu Geni. Duduk, ada Sang Hyang. Tenang no awak. Iki papan itu kaya adat sabun nih. Awakku apa to no kene? Abot, kenapa Sabu ini? Sapu angin. Tenang no awak. Segoro lan Geni. Se. Iki koyo ono sing beda iki. Salah mas. Ketukar Sabu Geni. Biasanya Raga yang itu, raga yang musik. Ya iki piye iki? Kedua sama Sabu Segoro tadi. Kesusu bae. Yo. Iya. Masya Allah. Wes wayahane. Saya. Murah kone angel men. Yo. Iku Ono sing beda. rogone Sang Hyang Agni. Mula kok abote kok ngene. Iki banjur piye iki kedadiane? Sabu Geni dan Sabu Segoro. Sang Hyang sudah hadir di sini. Lalu apakah kalian berdua sudah benar-benar mempelajari Islam? Dan saya dengar apakah betul kalian berdua tertarik untuk masuk ke ajaran Islam? Aku mau penasaran. Apa sih yang membuat awakmu penasaran? Karo ajaran Islam ki mau.
kemarin tadi menurut Sang Hyang, kalian berdua sudah banyak bertanya kepada Sang Hyang dan kemarin juga sempat ke Yo kuwi mergo rasa penasaranku iki. Sejatine aku ya urung melajari mau apa kuwi mau agama Islam. Wong aku karo kadang penasaran karo kuwi mau. Jenenge ajaran Islam. Apakah guru Anda belum menjelaskan tentang ajaran Islam kepada Anda? Atau di ujung kulon, apakah Anda sudah pernah menyimak tentang ajaran Islam itu sendiri? Nate aku gatekke. Tapi aku urung iso melajari. Tapi Anda ingin memeluk ajaran Islam terlebih dahulu gitu? Tak pikir sih. Oh, Anda memikirkan terlebih dahulu. Silahkan. Oh, apa yang Anda ingin ketahui tentang Islam? Kepada saya atau ke Pak Haji? Iya kadangku. Nah, silahkan untuk Sapu Sugoro juga. Apa yang ingin Anda tanyakan pada kami? Apa pancen awam wis kepincut marang ajaran Islamku mau. Mergo kuwi wis kabeh biar kabeh. Sing jarene ajaran Islamku mau. Ajaran sing becik. Masya Allah. Apa awakmu saku melu marang kabecikan kuwi mau, Mir. Piye ngger katangku? Awak dhewe wis kebacut tekan kene. Segoro pakai hatimu, turuti hatimu. Ora ono paksaan mlebu ajaran Islam. Sapu angin nenangno awakmu. Betul kata guru Anda. Ketika Anda berkeinginan masuk ajaran Islam, tidak boleh ada keterpaksaan. Harus datang dari hati sanubari Anda untuk memeluk ajaran Islam. Silahkan Anda tanyakan ke dalam hati sanubari Anda. Sejatine ajaran Islam kuwi mau sing kaya apa? Baik, agama Islam adalah agama tauhid yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana agama tauhid ini adalah agama yang mengesahkan Tuhan semesta alam sekaligus beribadah kepadanya, yang dibawa oleh utusannya yaitu baginda Nabi Muhammad SAW pada umatnya, yaitu dari bangsa manusia ataupun bangsa jin. Tauhid. Betul, mengesahkan Allah sekaligus beribadah kepadanya. Tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini hanya untuk beribadah kepadanya dan menyembah kepadanya. Tumindak nyembah. Kita adalah makhluknya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Khalik, Sang Maha Pencipta. Kita semuanya dan semesta ini adalah ciptaannya.
Dadi jagat iki kuwi wujud ciptaane. Betul. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruhnya. Banjur piye marang bangsa kuwi iso kacipta? Iya, bangsa Anda diciptakan lebih awal dari bangsa manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Namun bangsa Anda pada saat itu adanya terjadi ketidakpatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak merusak alam semesta ini. Sehingga semua yang tidak patuh dan merusak alam ini semuanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tersisalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang masih ada dari bangsa Anda yang memiliki kebajikan. Tapi kuwi mau wis kinodrat to. Betul. Ora ana salah yen aku tumindak kaya mengkene. Ya, semuanya pilihan kepada makhluknya. Ketika makhluk itu ingin kebaikan dan itu datangnya dari Allah. Tapi ketika makhluk itu memilih keburukan, itu adalah pilihannya sendiri. Karena Allah Maha Rahman Rahim, Maha memberikan kasih sayang kepada kita semuanya. Allah memberikan kehidupan, kebahagiaan kepada kita, diberikan akal, hati, rizki, dan sebagainya. Allah berikan kepada kita. Dunia ini tidak selamanya satu gini. Ada batasnya. Dan kita sudah berada di fase akhir zaman. Setelah ini bakal ada fase kehancuran dunia dan alam semesta. Lalu kita bakal masuk ke fase akhirat, di mana akhirat itu kekal. Semua yang ada di bumi ini, semua yang kita punya, jabatan kita, kedudukan kita, tidak kita bawa kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta kita. Hanya amal dan kebaikan kitalah yang kelak akan kita bawa. Kalau amal kita bagus, kita akan kekal di surganya. Tapi kalau di dunia ini banyak keangkara murkaan yang kita lakukan, kita juga kekal di neraka. Pakailah hatimu apakah mau kita besok di kehidupan yang akan datang setelah dunia ini kita hidup di kegelapan, kita hidup di neraka. Semua sama, bangsa manusia, bangsa jin, kelak dimintai pertanggungjawaban. Tapi bangsaku kacipta kanthi akhir zaman iki. Beda karo bangsa menungso. Tidak semata-mata seperti itu. Karena Sang Khalik sendiri mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi menyembah kepada Sang Pencipta itu bukan hanya kewajiban manusia semata, tapi termasuk bangsa jin. Semua juga punya kewajiban yang sama, mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketentuan itu tidak hanya untuk manusia saja. Dan ajaran Islam ini dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk rahmatan lil alamin, untuk rahmat seluruh alam, bukan hanya untuk bangsa kami. Ada lagi yang Anda ingin tanyakan pada kami?
Aku sih bingung. Apa yang membuat Anda bingung Sapu Geni? Aku kudu ngantep ke marang tekad. Kabeh sing mbok awakmu omongke, aku kudu iso maham. Sejatine agama sing mbok anut, tuntunan, aturan, dan perintah sing mbok lakoni, apa kabeh kuwi mau wujud saka wajibe lakoni urip ana ing alam dunya iki. Ya, perintah itu perintah dari Sang Pencipta kita, Sapu Geni, yang diturunkan lewat Nabi Muhammad SAW. Tentu Sapu Geni bisa menggunakan hati Sapu Geni, merasakan adanya Sang Pencipta kita, nikmat-nikmat yang sudah diberikan. Kita di dunia ini penuh diberi kenikmatan, dan pasti tahu di hati kita mana yang benar, mana yang salah. Yang benar pasti ada di hati kita, bukan di nafsu kita. Coba Sapu Geni pakai lagi hati, karena hati itu sejatinya ma'rifatullah. Hati itu selalu baik, selalu di jalan yang benar, di jalan Allah. Makrifat saka ngendi asale makrifat? Makrifat datangnya dari Sang Pencipta kita, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencipta kita semua, pencipta manusia, termasuk pencipta bangsa jin juga. Tapi bangsaku kacipta beda, ora padha kaya menungso. Menungso diwenehi akal, diwenehi budi pekerti. Nanging bangsaku kacipta kaya dene geni, sing iso ngobong lan ngrusak apa wae sing ana ing alam dunya kene. Semua makhluk pasti punya hati, Sapu Geni. Contoh Sang Hyang sendiri, akhirnya dengan hati Sang Hyang, berpikir pakai hati, pakai rasa yang Sang Hyang punya, akhirnya menemukan jalan itu, jalan ma'rifatullah itu. Semua makhluk pasti punya hati. Walaupun Anda diciptakan dari api yang punya sifat panas, tapi pasti punya hati. Coba pakai hati Anda. Sebagaimana Sang Hyang dan para Sang Hyang yang lain, makhluk sebangsa Anda yang lain akhirnya menemukan jalan itu. Nanging aku kacipta saka geni kang mulat-mulat. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.